selamat siang Mas Rudi. Ya, selamat siang Mas Deka. Di sini kita akan membahas tentang apa sih Pom Sembada itu. Mungkin sebelumnya, monggo Mas Rudi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman semua, para pemirsa, khususnya Mas Arif Deka yang telah sudi untuk datang ke Kalirang Love sini. Terima kasih atas kunjungannya dan membuat suatu konten atau video pada siang hari ini. Jadi yang pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nayarudin Rahmat atau biasa dipanggil dengan nama Rudi. Kemudian saya sebagai Ketua POM Sembada Sleman. POM itu artinya adalah kepanjangan dari Perhimpunan Olahraga Merpati Pos, atau sama aja dengan klub lah, artinya suatu perkumpulan organisasi nirlaba yang ada di Sleman, khususnya untuk penghobi merpati pos. Namun POM Sembada ini tidak dibatasi oleh wilayah Sleman aja Mas Dika. Kita terbuka, boleh luar Sleman untuk menjadi anggota POM Sembada. Contohnya ada beberapa teman yang dari Bantul, dari Kodja Yogyakarta, dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, itu ada yang menjadi anggota kita di POM Sembada. Bahkan dari Jawa Tengah pun ada, dari Klaten, kemudian dari Magelang, dari Temanggung itu ikut gabung dalam komunitas POM Sembada di sini. Juga ya Mas ya. Selanjutnya nih, ke sejarah berdirinya POM Sembada itu bagaimana ya Mas? Nah, POM Sembada itu tergolong masih muda ini Mas Dika. Jadi belum lama, baru sekitar umur 5 tahunan. Jadi bermula para penghobi pos di Sleman, khususnya di Jalan Kalurang, awalnya waktu itu ya, tahun 2017, yang mana sebelumnya itu dari berbagai kawan-kawan ini, di seputaran Jalan Kalurang, ada yang ikut di POM Mataram Jogja, ada yang ikut di POM Borobudur Magelang, itu akhirnya membentuk komunitas sendiri di Sleman, karena di Sleman sendiri belum ada klub tentang merpati pos, sehingga kami berinisiatif untuk membuat suatu organisasi yaitu POM Sembada untuk memasyarakatkan merpati pos di Sleman khususnya. Itu Mas Dika. Nah, untuk visi misinya untuk apa ya Mas ya? Visi POM Sembada adalah mewujudkan suatu perlombaan merpati pos yang profesional, yang akurat, yang berbasis teknologi, sehingga kita bisa mengikuti zaman. Jadi jangan sampai dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini, merpati pos dalam melakukan perlombaan itu juga nggak maju. Itu kan sangat disayangkan. Jadi kita POM Sembada sudah memulai membuat suatu aplikasi perlombaan, yaitu untuk webnya itu di Sembada ID. Jadi di situ kita bisa melihat atau membuka link tersebut, kita browsing, kemudian bisa melihat di situ ada perlombaan, kemudian catatan burung yang dilombakan itu ada tersimpan di situ. Sudah maju ya ini. Nah, jadi itu untuk visinya. Tapi sebenarnya masih banyak PR yang harus kita kerjakan ke depan. Termasuk apa ya, untuk melakukan perlombaan kalau bisa ya menggunakan alat electronic timing system, jadi menggunakan alat yang sudah otomatis, tidak harus kita megang burung, tapi bisa menggunakan alat ITS yang terjangkau, mudah-mudahan nanti bisa terwujud dan keamanan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misinya banyak, kita memulai dengan memasyarakatkan merpati pos, biar banyak orang warga masyarakat di Sleman khususnya
itu bisa mengenal merpati pos lebih jauh, kemudian membuat suatu merpati pos itu yang berkualitas tinggi. Gimana caranya? Nah, kita sama-sama belajar sesama anggota, gimana bisa membentuk suatu merpati pos yang kecepatannya cukup bagus, kemudian homingnya atau sifat rumahnya itu juga cukup kuat, sehingga digabur dalam jarak yang jauh pun bisa pulang kandang. Mungkin di sini sahabat-sahabat merpati itu belum tahu bagaimana sih proses lomba merpati pos itu gimana, Mas? Analoginya aja, Mas, misalnya biar mungkin yang belum tahu di sini bisa caranya gimana sih? Ya, itu mungkin. Baik, jadi merpati pos dalam perlombaan itu sebenarnya cukup simpel. Yang pertama adalah jarak. Kita harus tahu jarak burung itu dilepas dan burung tadi sampai di kandangnya masing-masing. Jadi itu kalau lomba antar kandang. Tapi kalau lomba kandang bersama atau OLR dalam bahasa Inggris adalah One Love Race, itu titik lepasnya 1 titik, sedangkan kandangnya juga 1 titik. Jadi berbeda sama lomba antar kandang. Titik lepasnya 1 titik, burung itu pulang ke kandang masing-masing itu bisa 2 titik atau lebih. Bisa bahkan ratusan kandang yang ikut dalam perlombaan itu. Jadi jarak itu harus diketahui. Kemudian waktu lepas sama waktu pulang kandang itu harus diketahui. Artinya itu untuk menghitung waktu terbangnya. Nah, dari jarak dibagi waktu itu nanti akan ketemu kecepatan. Ya. Dari kecepatan tadi bisa menghitung tiap burung itu kecepatannya berapa. Untuk mendapatkan ranking itu kecepatan yang paling tinggi. Analoginya seperti ini. Kandang yang lebih jauh sama kandang yang lebih dekat, meskipun yang lebih dekat itu duluan belum tentu menang melawan yang merpati yang makin jauh tadi, karena kecepatannya bisa aja lebih cepat yang jauh tadi. Itu dalam perlombaan merpati pos cukup eksak untuk dalam menentukan juara. Jadi jelas bisa berupa koloni banyak pun, ribuan burung pun bisa kita hitung sama. Nah, sekarang pakai teknologi juga ya, Mas? Iya, pakai teknologi dengan adanya aplikasi, dengan adanya ETA itu sangat memudahkan kita. Bisa live race, artinya perlombaan yang sedang berlangsung itu bisa langsung muncul. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin harus nunggu juru hitungnya untuk ngitung, validasi segala macam. Nah, sekarang bisa langsung kita lihat, meskipun itu adalah hasil sementara, tapi minimal jarang sekali ada perubahan hasil. Udah modern gitu. Ya, modern. Kalau di Pom Sembada ini kegiatannya apa aja ya, Mas ya? Ada beberapa kegiatan yang lain, misalkan seperti meningkatkan kemampuan para anggota. Kita mengundang narasumber untuk memberikan suatu wawasan supaya kita para anggota itu bisa meningkat wawasannya. Gimana cara memelihara merpati pos yang baik, yang benar, itu bisa diketahui, sehingga waktu melakukan perlombaan itu bisa hasilnya makin bagus. Harapannya seperti itu. Kemudian kita juga membuat beberapa produk seperti kaos, seperti ini yang saya pakai. Ini adalah kreasi teman-teman pengurus Pom Sembada, sehingga bisa dibeli sama anggota yang lain. Kemudian kita melakukan seperti memasarkan merpati pos atau mengenalkan merpati pos, itu bisa yang pernah kita lakukan di mall. Jadi selain kita di arus bawah, di arus atas, di orang yang sering ke mall itu bisa mengenal merpati pos juga. Kita tahun ini, awal tahun kemarin Februari, kita melakukan kegiatan sosialisasi merpati pos, pengenalan merpati pos di Sleman City Hall. Jadi kita melakukan itu, kemudian lewat media massa kita juga melakukan peliputan juga, baik
surat kabar maupun TV nasional. Jadi seperti beberapa waktu lalu kita melakukan video untuk masuk di acara Si Otan Trans 7. Jadi mudah-mudahan itu bisa memasyarakatkan Merpati Pos. Gitu. Okay. Ya. Mungkin kalau teman-teman di sini pengen bergabung, itu caranya gimana nih Mas? Kalau pengen bergabung, nanti bisa kunjungi alamat Facebook POM Sembada. Ada grupnya, itu ada Facebook group, kemudian atau bisa menghubungi sekretariat. Itu nanti akan bisa bergabung dalam WhatsApp group. Itu nanti banyak diskusi tentang Merpati Pos. Jadi utamanya WhatsApp group itu adalah untuk itu, selain untuk silaturahmi, untuk sharing pengalaman atau pengetahuan tentang Merpati Pos. Jadi biar banyak orang itu bisa lebih memahami tentang Merpati Pos. Kalau di sini sekretariatnya di mana Mas? Sekretariat POM Sembada untuk POM Sembada itu ada di Dayuloh. Itu Jalan Kalurang KM 8,5. Itu di rumahnya Mas Anwari. Ya, jadi teman-teman kalau mau pengen belajar bisa mampir ke sekretariat atau langsung ke rumahnya Mas Rudi di daerah Pakem nih Mas. Ya, alamat saya di Pakem, Jalan Kalurang KM 17. Tepatnya di Dusun Kergan, Paham Gede, Pakem Binangun, Pakem Sleman. Jadi monggo silahkan kalau mau datang ke sini, pintu terbuka lebar buat teman-teman penghobi Merpati Pos khususnya maupun merpati lainnya. Boleh silahkan, kita terbuka bisa. Karena saya sendiri penghobi merpati sejak kecil, jadi seneng dengan berbagai merpati juga pernah memelihara beberapa macam gitu. Jadi kita bisa tukar pikiran di situ. Monggo kalau teman-teman mau sharing atau mau nyari bibit-bibit unggul, ini nanti bisa menghubungi Mas Rudi. Ya, monggo silahkan. Mungkin niku dulu Mas Rudi. Kita lanjut besok lagi. Baik. Moga-moga teman-teman nambah wawasan tentang apa sih POM Sembada itu, dan yang masih penasaran nanti bisa lebih pengen tahu ya, nanti kita bisa bergabung mampir di tempatnya rumahnya Mas Rudi Kalurang Love atau di Dayu, atau mungkin bisa juga komentar di channel ini ya. Mau nggak silakan Mas Deka diminum dulu kopinya. Ya, kopi Aceh nih dari Gayo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu terima kasih banyak Mas Deka. Salam buat teman-teman semua. Terima kasih Mas Deka. Semoga lancar. Amin.